Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, pengertian kolaborasi. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik, masing-masing orang atau pihak memberikan peran yang saling bersifat membantu, saling melengkapi, dan saling memberikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari satu pihak saja. Pada awalnya, kolaborasi cenderung hanya fokus pada tim yang berkolaborasi secara formal dan terstruktur. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kolaborasi mempunyai bentuk yang lebih beragam. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan berkolaborasi. Yang pertama, kolaborasi tim, yaitu kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja, dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. Dalam kolaborasi tim akan dibekali dengan sumber daya yang diperlukan dan penggunaan dari sumber daya tersebut akan dibagikan kepada anggota tim sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kolaborasi tim adalah tim-tim kerja yang dibentuk oleh guru dalam kelas yang terdiri di atas 5 orang dan diberi tugas untuk mengembangkan program dalam bentuk game. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, tim akan membagikan tugas ke masing-masing anggota tim. Yang kedua, kolaborasi komunitas, yaitu kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersial. Kolaborasi dilakukan dengan tujuan utama berbagi informasi dan pengetahuan untuk pembelajaran, bukan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Komunitas dibangun untuk memberikan solusi pada permasalahan dari anggota-anggota komunitas yang ada. Yang ketiga, kolaborasi jaringan, yaitu kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai kata tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Dalam organisasi bisnis, kolaborasi jaringan sering dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri. Sebagai contoh, organisasi seperti hotel, jasa transportasi, restoran, penyedia jasa aktivitas wisata, dan biro perjalanan membangun jaringan untuk membangun industri pariwisata setempat. Masing-masing anggota dalam jaringan akan mendapatkan keuntungan dari kolaborasi yang dibangun sesuai dengan peranannya masing-masing. Selanjutnya, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Yang pertama, kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti aplikasi Messenger, email, chatting, WhatsApp, Telegram, dan video konferensi. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal di komputer, perangkat mobil, smartphone, atau menggunakan layanan yang ada di internet. Yang kedua, kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya kamu bekerja secara kolaborasi dengan temanmu untuk menyelesaikan laporan praktikum IPA. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi jenis ini akan dibutuhkan sharing dokumen antara anggota tim.
Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet. Yang ketiga, kolaborasi struktur. Saat kolaborasi terjadi, kolaborasi sederhana dan kolaborasi dokumen tidak menuntut format tertentu. Sebaliknya, kolaborasi terstruktur memerlukan bentuk kolaborasi dengan struktur tertentu. Kolaborasi struktur mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Peranan yang diberikan oleh masing-masing pihak diberikan dalam format yang memenuhi prosedur, aturan, dan batasan yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok, produsen, distributor, dan penjual. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Sampai di sini untuk pembahasan pertama. Silakan dikerjakan 4 soal berikut, tulis di buku tulis dan upload di classroom masing-masing. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.